Syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami sudah siaga untuk melanjutkan doa malam kami. Kami ingin terus menyembah, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ingin merenungkan firman Tuhan, juga kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan Tuhan mengurapi semua yang kami kerjakan ini. Kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu kami ingatkan kembali bahwa doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani, secara rohani, iman Kristiani, silakan dikirimkan kepada kami melalui jaringan pribadi, Japri, atau melalui saluran chatting yang ada untuk kami berusaha menjawab dan dijadikan tema-tema dalam doa malam kita. Nah, juga doa malam itu sering kita gunakan juga untuk mencermati segala sesuatu yang terjadi pada zaman ini, yang terjadi di sekitar kita, dan perlu dicermati khususnya dari sisi kebenaran firman Tuhan untuk kita mengambil sikap supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Untuk kita mengambil sikap atau kita belajar darinya. Karena zaman semakin maju, zaman itu berbeda satu dengan yang lain, dan kemajuan zaman juga sedemikian rupa, sehingga kita perlu mencermati segala sesuatu yang terjadi untuk kita sikapi atau kita belajar darinya untuk kebenaran hidup kita dan kita hidup berkenan kepada Tuhan, itu yang penting. Nah, saudara, seperti hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan sebuah renungan singkat, judulnya Menjauhkan Dolak-dalik. Jadi di Alkitab itu ternyata ada istilah dolak-dalik. Nah, itu harus dijauhkan ternyata. Apa itu dolak-dalik? Nah, ini jarang kita dengar ya, bahasa Indonesia dolak-dalik.
Lalu nanti kita mencoba mencernanya, tapi ini ada ayatnya, saudara ya. Ayatnya sebetulnya ada di Amsal pasal 4 ayat 24. Amsal pasal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Ini yang dimaksud dengan dolak-dalik ini apa, itu saudara. Nah, saya mengingat ayat ini, dan Tuhan memberikan ayat ini kepada kita sebetulnya karena dalam minggu-minggu ini kita disuguhkan oleh berita viral, saudara-saudara yang mengikuti, yaitu siaran langsung, dan akhirnya juga diulang-ulang rekamannya, bahkan dipotong-potong dan disuguhkan kepada kita, yaitu rapat Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam. Nah, ini menarik karena ada isu yang dilontarkan oleh Menko Polhukam bahwa di Departemen Keuangan ada transaksi mencurigakan yang menyangkut sekitar 400 sekian pegawai. Tapi transaksinya itu betul-betul maha raksasa, ya. Karena dikatakan meliputi 400 berapa angka yang disebutkan kemarin itu? 340 sekian triliun. Nah, saudara ya. Angka triliun itu angka 1 nolnya berapa itu? Kalau miliar itu 9 ya. Ya, 1 miliar itu 1000 juta. Iya betul ya. 1 juta itu angka 1 nolnya 6. Jadi kalau miliar itu 9. Ya, jadi 1 miliar itu 1000 juta. Nah, 1 triliun itu 1000 miliar. Dan ini 340 triliun. 340 triliun lebih. Itu dinilai oleh Pak Menko Polhukam itu transaksi mencurigakan yang mengarah kepada pencucian uang. Ya. Jadi saya juga baru kali ini mengetahui bahwa ya baru ngeh gitu loh. Sejak dulu saya mengerti bahwa yang namanya pencucian uang itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan keuangan. Nah, lalu keuangan itu konon ya saya mengikuti saja sedikit dari persidangan itu. Di situ dijelaskan kalau orang misalnya korupsi gitu, yang paling banyak diindikasi itu kan korupsi 100 miliar begitu. Nah, kalau hanya seorang pegawai di bidang keuangan punya uang 100 miliar itu kan dicurigai. Nah, makanya kemudian mendirikan perusahaan. Nah, perusahaannya ini sebetulnya hanya perusahaan ecek-ecek seperti itu. Tapi kemudian dimasukkanlah di perusahaan itu uang dari sebagian dari 100 miliar itu, misalnya yang 80 miliar, nah, begitu. Lalu nanti diakui sebagai keuntungan dari perusahaan itu. Nah, itu namanya pencucian uang. Bahkan Pak Menko Polhukam mengindikasikan ada yang dibawa ke luar negeri dulu. Jadi ya ditanam di luar negeri, lalu dibawa ke dalam negeri, diakui sebagai menang judi. Oh, gitu. Itu pencucian uang, saudara. Ada juga yang dalam bentuk emas, gitu. Oh, jadi caranya banyak sekali. Jadi memang pencucian uang itu, ini uang hasil kejahatan. Saudara kita yang rakyat biasa tidak bisa membayangkan ya,
bahwa seorang pejabat di tingkat departemen tertentu itu bisa mencuri uang negara sampai triliunan rupiah seperti itu. Dan bahkan diindikasi disebutkan oleh Menteri Keuangan ada inisial orang yang dalam rekening pribadinya atau rekening yang menyangkut dia yang diindikasi sebagai pencucian uang itu sampai triliunan rupiah. Ya, kemarin dulu sudah saya sitir itu. Kayaknya Bu Menteri menyampaikan hampir 10 triliun rupiah. Nah, ini tindakan pencucian uang ini sebetulnya bukan bukan kejahatan langsung. Jadi yang jahat yang mencuri itu kan, yang korupsi itu yang jahat. Tapi ternyata sekarang ini tindak pencucian uang ini dinilai sebagai kejahatan, saudara. Jadi sudah ada undang-undangnya, sudah ada hukumnya. Kalau ketahuan mencuci uang itu orang bisa dihukum. Lalu sekarang ada tim yang mengawasi akan hal itu, yaitu di tingkat kepejabatan orang-orang yang rawan berbuat jahat tentang masalah keuangan ini. Jadi kalau nggak salah disingkat TPPU ya, Tim Pemberantasan Pencucian Uang, nah gitu. Nah itu yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam, rupanya seperti itu. Nah sehingga ramai banget sekarang ini ketika Pak Menko Polhukam membuka bahwa ada transaksi mencurigakan sampai 340 triliun lebih ya. Kalau saya nggak salah ingat 349 itu ya, triliun lebih. Triliun loh saudara, wah. Jadi luar biasa itu. Kita yang rakyat biasa mengucapkan kata triliun itu saja sudah merupakan sesuatu yang sangat tinggi jumlahnya, besar jumlahnya. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah bahwa pada akhirnya sampai DPR turun tangan. DPR kemudian memanggil Menteri Keuangan untuk meminta kejelasan akan hal ini dan pada akhirnya juga memanggil atau tepatnya mengadakan rapat bersama dengan Menko Polhukam. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Rapat ini di streaming rupanya, jadi secara terbuka dan bahkan rekamannya masih bisa kita ikuti berulang-ulang. Terjadi perdebatan yang seru. Dan saya mengamati, ini perdebatan ini kalau diikuti cukup menarik. Ada yang lucu-lucu, ada yang menjengkelkan, ada yang mengadu-adu emosi kita, juga seperti itu. Tapi perdebatan di tingkat rapat Komisi 3 DPR RI ini adalah orang-orang pintar, saudara. Yang di sana bukan orang-orang sembarangan. Ada guru-guru besar, ada dosen-dosen, ada yang menjadi DPR itu kan profesinya banyak. Dan itu orang-orang pintar, saudara. Sarjana-sarjana, S2, S3, seperti itu. Dan orang pandai ngomong semua. Ya, enggak main-main. Ini perdebatan di antara orang-orang pintar. Dan yang saya amati pembicaraan yang ada itu berdasar kepada undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang, peraturan pemerintah, ya juga tentu saja dibatasi dengan norma pembicaraan dan kebenaran yang dicari. Jadi mereka ini sebetulnya pada prinsipnya adalah mencari kebenaran dari isu yang dilemparkan oleh Pak Menko Polhukam bahwa ada transaksi yang jumlahnya luar biasa yang terjadi dan bahkan Pak Menko Polhukam dengan tegas mengatakan punya datanya. Nah, seperti itu. Wah ini rame ini calonnya. Punya datanya. Yaitu transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dan nanti kalau ini diketahui sampai di tingkat pengadilan, diteliti, orang-orang yang melakukannya itu bisa dihukum, saudara. Karena pencucian uang ini
dimasukkan dalam tindak kejahatan sekarang, ya. Karena pencucian uang itu sangat erat hubungannya dengan uang hasil kejahatan. Nah, itu sebabnya maka DPR sampai memperhatikan, DPR turun tangan karena jumlah yang luar biasa besar dan melibatkan petugas-petugas pemerintah. Makanya ketika Pak Menko Polhukam membuka hal ini, wah ini jadi wacana yang menggegerkan dalam tingkat tertentu. Ya, mungkin bagi kita yang tidak memperhatikan, kita nggak ikut geger lah. Ya sudah itu. Orang membicarakan uang triliunan rupiah itu diawang-awang lah bagi kita rakyat biasa. Tapi kalau itu benar terjadi, ada bentuk kejahatan semacam itu, maka indikasinya jelas uang yang dicuci itu adalah uang haram. Sudah jelas itu. Jadi salah satu anggota DPR yang menyatakan di sana dalam rapat itu saya amati, uang yang dicuci, pencucian uang itu adalah uang hasil kejahatan, sudah pasti dikatakan semacam itu. Nah, saya mengamati, ini loh yang kaitannya dengan apa yang akan kita renungkan. Dalam rapat-rapat besar di forum yang terhormat, ini forum terhormat loh saudara, rapat anggota DPR, ya, itu menurut saya potensi orang benar bisa kalah diplomasi atau kalah strategi. Karena orang dalam membicarakan hal ini, itu saya punya kesan, punya kepentingan masing-masing. Kalau bungkus besarnya sih, bungkus besarnya adalah mereka ini membela rakyat. Membela rakyat dengan mengungkap uang yang diselewengkan sampai ratusan triliun itu. Nah, itu tujuan utama mereka ini. Tapi ketika kita mengamati tentang kasus-kasus yang menyertainya atau dinamika yang menyertainya, ada juga diwarnai oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Entah kepentingan itu karena ingin menonjol, karena ingin mencari panggung, atau karena ingin menyelamatkan diri. Namanya anggota DPR, Pak Menko Polhukam menyatakan dengan tegas bahwa hal itu bisa juga menyangkut pribadi-pribadi yang ada di ruangan itu, kan begitu. Nah, jadi anggota DPR itu kan terdiri dari berbagai profesi dan berbagai orang-orang yang punya kepentingan masing-masing seperti itu. Nah, sehingga mereka akan berusaha untuk keselamatan mereka atau untuk keuntungan mereka. Nah, untuk ini maka digunakanlah hukum atau digunakanlah aturan-aturan termasuk peraturan pemerintah yang ada. Jadi forum terhormat itu isinya adalah perdebatan dari orang-orang yang ingin cari menang, kesan saya. Ya, memang tujuan utamanya adalah membela rakyat. Ya, tetapi kesan yang muncul itu adalah orang-orang yang dengan berbagai dalih, dengan berbagai peraturan yang disebutkan, dengan berbagai aksesoris yang dikembangkan gitu, itu adalah untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Nah, jadi agak berbeda dengan kita orang-orang beriman yang biasa dianjurkan oleh firman Tuhan yang kita pegang untuk gaya hidup kita, untuk berbicara dengan lugu, berbicara dengan apa adanya. Tidak seperti itu kalau di forum semacam itu. Jadi asik mengikuti sebetulnya. Jadi pembicaraan itu membalik sana, membalik sini, berlindung pada peraturan ini, peraturan itu. Ya, semuanya benar. Ya, karena peraturan itu sudah menjadi peraturan, sudah menjadi undang-undang, sudah disepakati bersama. Nah, sehingga makanya kesan saya tadi ini mirip di pengadilan itu juga begitu. Orang benar bisa menjadi salah dalam hal ini. Karena orang tidak
mencari kebenaran dengan cara yang lugu, dengan cara-cara yang apa adanya. Nah, begitu. Nah, itulah yang kemudian saya ingat, kita diingatkan oleh firman Tuhan dengan istilah dolak-dalik. Lalu saya akhirnya mencari itu dolak-dalik itu artinya apa toh? Ya, ternyata saudara bisa mengeklik di kamus yang ada di internet itu. Nah, dolak-dalik itu ternyata diartikan jahat. Juga diartikan menyesatkan. Begitu. Lalu akhirnya saya berkembang dalam penerimaan saya, dolak-dalik itu artinya tidak lugu. Tidak apa adanya. Tetapi penuh dengan rekayasa, dengan berbagai usaha untuk membenarkan apa yang disampaikan. Makanya kalau firman Tuhan berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, ini yang dimaksudkan. Kitab Amsal ini memberitahukan kepada kita supaya kita orang-orang beriman. Nah, jadi tadi yang saya kisahkan perdebatan di rapat Komisi 3 DPR RI itu hanya sebagai latar belakang. Tapi mari sekarang kita memperhatikan firman Tuhan. Sebagai orang beriman, mari kita menjadi orang yang lugu, tidak dolak-dalik, ya, tidak penuh dengan maksud jahat yang dibungkus dengan kebaikan. Tidak dengan rekayasa-rekayasa yang akhirnya mengarah kepada kejahatan, saudara. Ya, itu yang disebut dolak-dalik. Jadi tidak lugu, tidak semestinya seperti itu. Makanya sudah terbuktikan, bahkan di pengadilan saja, orang benar bisa menjadi salah. Dalam beberapa dasawarsa lalu kita ingat, di dalam sejarah pengadilan di Indonesia, ada pembunuhan yang masuk ke pengadilan, urusan atau perkara pembunuhan yang masuk kepada pengadilan, yang pada akhirnya terbukti bahwa orang yang dihukum puluhan tahun sudah divonis oleh pengadilan itu bukan pembunuhnya. Anda ingat kasus Sengkon dan Karta di Jawa Barat, itu yang beberapa dasawarsa lalu menggegerkan Indonesia dan sampai sekarang dicatat di sejarah bahwa persidangan semacam itu tidak lugu. Penuh dengan rekayasa yang berlindung atau menggunakan peraturan atau undang-undang untuk memenangkan perdebatan. Nah, pada akhirnya terbukti ternyata yang membunuh bukan Sengkon dan Karta, tapi ada orang yang mengakui, lalu akhirnya terungkap. Tapi Sengkon dan Karta sudah terlanjur dihukum puluhan tahun. Ya, nah ini makanya dolak-dalik itu tidak boleh. Firman Tuhan berkata, orang beriman tidak boleh berkata dolak-dalik. Itu. Dan kita juga disuguhi yang kemarin terungkap dalam pengadilan, ini sudah jadi berita viral lah kalau yang ini, yaitu mengenai pembunuhan Yosua. Ya, Eliezer sang terdakwa itu berbicara dengan jujur. Ya, kita disuguhi dalam pengadilan yang di streaming secara luas itu, dari sekian orang yang ada di pengadilan itu, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, itu banyak berbicara yang dinilai dolak-dalik, tidak jujur. Tapi Eliezer itu dinilai berbicara apa adanya. Dan dia menyampaikan dengan lugu, dengan jujur, dan penuh tanggung jawab. Nah, saya mencatat Eliezer adalah orang beriman dan dia berkata bahwa menghadapi pengadilan itu dia penuh dengan pergumulan doa. Walaupun pada kenyataannya bahwa dia memang menembak Yosua dalam hal ini menjadi pelaksana pembunuhan Yosua, tapi dia diperintah oleh atasan yang adalah seorang jenderal. Sehingga dia berkata berada di posisi yang sulit semacam itu. Maka pada akhirnya membuahkan hasil, Eliezer hanya
dihukum yang harusnya ancamannya bisa hukuman mati ini, membunuh kok saudara. Ya, pembunuhan dan senjatanya sudah dipersiapkan. Nah itu kan berat sebetulnya. Tapi karena kejujurannya dan dia terbukti bahwa pembunuhan itu bukan atas prakarsanya sendiri, maka dia hanya dihukum 1 tahun lebih, itu ya, 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu. Nah jadi sikap dolak-dalik dan sikap yang jujur apa adanya, yang lugu, saya pakai istilah lugu. Lugu itu apa adanya, seperti itu. Bukan direkayasa. Nah, itu ternyata nyata benar bedanya. Dan nyata benar hasilnya, saudara. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, belajar dari kasus-kasus yang ada di zaman ini, supaya kita orang beriman menjauhkan dari sikap dolak-dalik atau ucapan yang dolak-dalik. Karena dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yaitu ucapan yang penuh dengan rekayasa atau hal-hal yang direkayasa sedemikian rupa. Nah memang ada catatan, sikap lugu itu bisa menjadi kelemahan. Saya ingat bahwa orang beriman, terutama iman Kristiani, itu memang banyak berpegang kepada firman Tuhan kalau orang beriman dengan sungguh-sungguh, lalu orangnya menjadi lugu apa adanya. Tapi lugu apa adanya tanpa hikmat itu gampang diperangkap orang. Nah kembali lagi saya mengingat bahwa ada bandar narkoba, penjual narkoba yang mengatakan bahwa paling gampang memerangkap itu adalah pemuda-pemuda Kristiani. Pemudi-pemudi Kristiani itu paling gampang masuk dalam perangkap kejahatan narkoba. Wah, nah ini karena apa? Karena gara-gara lugu. Oleh karena itu, saya lebih tepat mengambil kesimpulan, kita harus menjadi orang yang lugu, yang apa adanya, tapi berhikmat. Nah ini loh. Jadi orang yang lugu itu bukan berarti dia tidak tahu, tapi orang yang pinter, kecerdasannya, cara ngomongnya tidak kalah dengan anggota DPR yang berdebat di forum terhormat itu. Tapi dia menyampaikan segala sesuatu dengan lugu, dengan apa adanya, dengan kejujuran yang sesungguhnya seperti itu. Nah makanya orang yang lugu semacam itu, sejarah suci membuktikan, bahkan juga fakta sekarang banyak membuktikan, walaupun ada 1-2 kekecualian, orang lugu itu dibela Tuhan. Ya ada seperti Sengkon dan Karta yang tidak salah tapi dihukum. Tapi itu kekecualian. Tapi kecenderungannya, orang benar, orang lugu, orang yang apa adanya, orang yang tidak dolak-dalik itu menurut firman Tuhan, dialah yang dibela Tuhan. Nah saudara, Amsal pasal 4 ini ternyata kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang mendahului dan yang sesudahnya, karena kalau membaca kitab Amsal ini bisa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bisa nggak nyambung, saudara. Yang nyambung itu satu bait, karena ini namanya saja Amsal, itu puisi, satu bait puisi seperti itu. Tapi saya menengarai ayat 20 sampai ayat 25 itu ada kaitannya. Nah, di sana itu ajaibnya membicarakan sebagian dari panca indera kita. Coba kita perhatikan. Saya baca mulai ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Nah, ini kan berbicara mengenai telinga. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Gitu. Telinga tadi ya disebutkan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Telinga, mata. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Hati. Ya toh? Jadi karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati lagi. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong. Nah ini mulut. Mata,
telinga, hati, mulut. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bibir. Jadi menyebutkan bagian-bagian dari tubuh kita ini, kitab Amsal ini. Biarlah matamu, diulangi lagi tentang mata. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi firman Tuhan juga mengatur penggunaan dari bagian-bagian tubuh kita, saudara ya. Kecuali bibir yang tidak boleh dolak-dalik, ternyata juga kita harus menggunakan telinga, mata, hati, ya, mulut, bibir dengan benar, ya. Nah, oleh karena itu dalam perenungan kali ini saya mendapati nilai yang dapat saya ketengahkan. Bunyinya begini: orang beriman wajib hidup dalam kejujuran, lugu dalam kebenaran. Nah, lugu dalam kebenaran itu lugu yang berhikmat dan menjauhkan rekayasa yang mengarah kepada kejahatan. Saya ulangi, orang beriman wajib hidup dalam kejujuran, lugu dalam kebenaran, dan menjauhkan rekayasa yang mengarah kepada kejahatan. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati kami, supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu nanti kita doakan termasuk doa syafaat secara umum dan juga doa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita naikkan dalam doa, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyelesaikan doa malam kami dan sekarang kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, yang dalam minggu-minggu ini menjadi viral, yaitu indikasi kejahatan dalam bidang keuangan yang merugikan banyak orang, merugikan rakyat, merugikan negara, yang sampai mencapai jumlah yang luar biasa fantastis menurut kami. Kami berdoa supaya kebenaran Tuhan ungkapkan melalui Bapak Menteri Menko Polhukam, melalui para anggota DPR, melalui pengadilan, melalui undang-undang yang ada. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga yang salah, ketahuan salah dan menerima akibatnya, tetapi yang benar Tuhan bela dengan keluguan kebenaran yang penuh dengan hikmat. Tuhan membawa kepada kebenaran. Doa kami supaya pemerintahan bangsa dan negara kami berada dalam pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu doa kami, Tuhan. Dan itu memang memerlukan perjuangan dari orang-orang yang kami percaya untuk mengelola pemerintahan. Karena itu kami menyerahkannya kepada Tuhan, untuk Tuhan yang terus menolong, sehingga kami berada di tengah-tengah bangsa dan negara yang damai, penuh dengan kesejahteraan yang dari Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang memberitahukan kepada kami, supaya kami orang-orang beriman memiliki keluguan yang berhikmat. Karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan, sehingga dalam kejujuran, keluguan hidup kami, maka kami tetap selamat. Kami Tuhan bela untuk meraih peningkatan dalam seluruh kehidupan kami ke arah kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami ingin kembali menaikkan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang menderita stroke, yang sedang berusaha dengan terapi yang ada mengatasi batu ginjal, yang bergumul dengan kesembuhan dari anemia aplastik, anak yang kami doakan supaya bertumbuh dengan normal dan baik dan seperti yang diharapkan, yang menghadapi pergumulan mengatasi pembengkakan di beberapa bagian tubuh, sesak napas, dan juga kelemahan tubuh yang menuju kepada kesembuhan dari operasi bedah otak, yang beberapa kali mengalami kemoterapi. Kami menyerahkan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi, untuk anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan, tetapi yang semuanya berharap kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi kesempurnaan kesembuhan. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, mata pencaharian kami, bahkan pekerjaan pelayanan onsite maupun online kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan prestasi yang lebih sempurna lagi, yaitu kesempurnaan yang menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur setiap hari, baik pagi maupun sore, melalui doa pagi dan doa malam ini kami, Tuhan berikan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan selalu kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari melalui online ini pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5, Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Kalau yang pagi itu temanya justru mempelajari kitab suci, membaca kitab suci sambil direnungkan. Dari Kejadian akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu ayat terakhir. Dan saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi akan bersama-sama semakin memiliki istilahnya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu istilah populer rohani yang memang harus dimiliki oleh setiap orang beriman, saudara. Nah, bagi saudara yang terlambat mengikuti jam-jam streaming kami, saudara bisa membuka renungan yang berkesinambungan itu, jadi tidak ada kata terlambat, saudara. Sesudah tayang, bisa dibuka di channel kami. Bagi yang sudah memberikan subscribe, tidak sulit mencari channel kami, saudara-saudara sekalian. Demikian, puji Tuhan, pada zaman ini Tuhan memberikan mekanisme kemampuan kepada kita untuk selalu membawa diri kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik, saudara. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share.
bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Untuk malam hari ini, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.